Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan terutama soal kerumunan yang sengaja dilakukan, telah bergabung dari luar studio pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi Mbak Vera. Ya Kang Asep, kita lihat kan beberapa waktu yang lalu ada kerumunan massa di berbagai tempat seperti di Bandara, Megamendung dan juga Petamburan. Bahkan di Petamburan itu telah menjadi klaster baru penularan COVID-19. Bagaimana melihat penegakan hukumnya sampai dengan saat ini? Ya, untuk melindungi segenap tumpah darah dan melindungi anak bangsa, di Republik ini ada undang-undang. Dalam situasi pandemi ini ada undang-undang. Pertama ada undang-undang kekarantinaan kesehatan. Ya, kedengaran Mbak Vera? Kedengaran nggak? Halo? Halo? Ya, clear Pak Asep, silakan. Ya, clear ya. Ada undang-undang kekarantinaan kesehatan, ada undang-undang wabah penyakit menular, ada KUHP. Nah, akibat adanya peristiwa itu, polisi melakukan penyelidikan. Sekarang naik ke penyidikan. Penyidikan menurut pasal 1 butir angka 2 KUHP, rangkaian tindakan berdasarkan 10 paket, ya. Ketemukan tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Artinya kerumunan kemarin itu telah terjadi tindak pidana. Kalau lihat surat panggilan maupun SPDP yang dikirim kepada kejaksaan, jelas polisi memanggil ada peristiwa pidana, yaitu menggunakan undang-undang kekarantinaan kesehatan, yang pasal 93, kedua menggunakan KUHP pasal 216 dan 160. Dan itu ya, 3 pasal itu intinya mengatakan ada pengumpulan massa yang itu dilarang oleh pejabat berdasarkan undang-undang dan dia melawan. Ya, artinya itu ancamannya berat loh, 160 itu 6 tahun hukumannya. Kalau 93 1 tahun. Kejadian kemarin itu ada peristiwa pidana. Ya, nah peristiwa pidana itu akan ditemukan tersangkanya dan kalau nanti tersangka ditemukan ancamannya termasuk berat. Ya, 93 1 tahun, undang karantinaan, 160 KUHP adalah melawan penguasa atau menghasut di depan umum atau melawan perintah jabatan, ancamannya 6 tahun atau 216. Jadi pasal yang digunakan terhadap peristiwa kemarin menyebabkan kerumunan, itu menyebabkan kedaruratan kesehatan, ancamannya cukup berat, Mbak Vera. Ya, ancamannya cukup berat. Halo? Tadi sampai dengan, ya Kang Asep, ancamannya sampai dengan 6 tahun ya untuk pelanggar undang-undang kekarantinaan ini? Karantinaan 1 tahun, cuman pasalnya itu ternyata berlapis ya. Ada KUHP pasal 160 yaitu melawan perintah pejabat berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi kalau pejabat telah mengingatkan ini ada undang-undang kekarantinaan atau wabah menular dan tetap melawan ya dalam melaksanakan perintah undang-undang dan perintah jabatan pejabat tersebut, maka ancamannya adalah 6 tahun. Ya, tapi kan kita tahu ya Kang Asep bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan sanksi denda. Nah, ini jumlahnya 50 juta rupiah. Artinya tidak berarti dengan sanksi denda itu tetap proses hukum ini berjalan sesuai dengan ketentuan. Gini, kita di KUHP dikenal pasal 64. Jadi satu perbuatan bisa bermacam-macam kejadian. Jadi satu peristiwa ada beberapa kejadian. Artinya ketika peristiwa itu melanggar perda. Perda boleh menentukan denda. Tapi KUHP tetap berjalan. Jadi dalam arti jangan nanti menggunakan, loh udah dibayar denda ini enggak, lain. Sekali lagi, kan karantina itu undang-undang. Orang tidak boleh dihukum kecuali dengan undang-undang. Ada KUHP juga. Jadi ada kerumunan tadi yang menimbulkan kedaruratan dari kekarantinaan kesehatan itu kena. Kalau perda itu hanya menyangkut dendanya yang dimaksimalkan. Karena kalau menggunakan denda yang di KUHP nggak ada, itu pilihannya terlalu ringan. Gitu kan. Jadi sekali lagi, dengan menggunakan bayar denda bukan berarti tindak pidana lainnya hapus. Contoh paling gampang ini, satu perbuatan, dia juga merkosa, dia menganiaya, dia membunuh. Nah itu juga sama. Di kejadian pandemi ini ada beberapa kejadian tindak pidana yang itu harus diproses. Apa artinya undang-undang diundangkan kalau itu tidak dilaksanakan, nggak ada penegakan hukumnya. Ya kan akibatnya dari pandemi ini kan melonjak, kemarin aja 6.000 gitu kan. Ya, Kang Asep, lalu bagaimana untuk menguatkan seseorang ini memang terlihat dari bukti-bukti yang menguatkan dia melanggar protokol kesehatan. Tapi dibahas nanti, usai jeda. Tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Satgas meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu, untuk kooperatif
sehingga upaya penanganan COVID-19 berhasil kita tekan. Empati dan dukungan harus diberikan kepada para tenaga kesehatan maupun relawan yang telah berjibaku menjalankan penanganan kesehatan. Saya telah menerima laporan dari Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya, dan Direktur Utama Rumah Sakit UMI Bogor, Bapak Andi Tatat. Kami, Satuan Tugas Penanganan COVID Nasional, sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta Saudara Rizik sebagai tokoh masyarakat untuk kooperatif dan memberikan teladan dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Sangat menyesalkan tindakan pihak-pihak yang tidak kooperatif, dalam hal ini adalah Rizik Syihab sebagai tokoh dari masyarakat. Tanggapan Anda, Kang Asep? Ya, ini tepat sekali. Kita sedang suatu pandemi, berlaku undang-undang kekarantinaan kesehatan. Di situ dijelaskan, ya, di pasal 9, setiap orang wajib mematuhi. Nah, kalau orang tidak mematuhi dan menghalang-halangi kekarantinaan kesehatan, menyebabkan kedaruratan kesehatan, itu ada pidananya. Satu, ya. Jadi kan lagi setiap orang, siapapun wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Nah, ancamannya kalau dia tadi ya melanggar kekarantinaan, tidak hanya undang-undang kekarantinaan, dia juga bisa kena KUHP karena kerumunan tadi kerumunan tadi ya tidak mentaati perintah undang-undang yang diperintahkan kepada pejabat, dan pejabat itu sedang melaksanakan perintah undang-undang, maka ancamannya jelas 160 KUHP 6 tahun, ya. Jadi tepat, kalau kita tidak melaksanakan sedang situasi pandemi ini, akan berlaku undang-undang kekarantinaan kesehatan, akan berlaku undang-undang wabah penyakit menular, dan KUHP yang telah mengatur sejak lama, yang tidak ada alasan tidak mengerti undang-undang, ya, karena asasnya berlaku presumption juris de jure. Oke. Ya, Kang Asep, dalam proses hukum tentu dibutuhkan dukungan bukti-bukti yang menguatkan seseorang melanggar protokol kesehatan ini. Apa saja bukti yang dibutuhkan untuk menguatkan? Ya, pertama yang tahu tentang bukti lengkapnya kan pasti penyidik, kan tadi sudah melakukan penyidikan serangkaian berdasarkan pengumpulan barang bukti, ya, alat bukti. Nah, alat bukti dalam pidana dikenal 5, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Saya yakin, ya, yang jelas paling gampang bukti yang kuat mungkin didapatkan bukti pertumbuhan di Petamburan, pertumbuhan di beberapa daerah kerumunan itu jumlahnya melonjak, kan, tidak 1-2. Dan ingat, para epidemiolog mengatakan 1 orang bisa menyebarkan berapa orang, gitu. Nah, itu yang paling pertama. Kedua, nah, mungkin sebelumnya sudah ada pelarangan-pelarangan dari pejabat tersebut. Atau yang ketiga, mungkin juga ya bahwa itu hal yang dilarang, gitu. Tapi masih ngeyel. Ya, kalau ngeyel yaitu melawan pejabat yang melaksanakan perintah undang-undang. Nah, yang lebih penting lagi, ya, sekali lagi, ini proses ini harus berjalan transparan, terbuka. Seluruh warga negara wajib untuk mentaati, ya, berdasarkan saksi-saksi yang dipanggil, karena kewajiban jadi saksi. Karena kalau jadi saksi dipanggil nggak hadir, itu ada ancaman pidananya 9 bulan dan 6 bulan. Jadi berdasarkan keterangan saksi-saksi atau barang bukti yang terkumpul penyidik yakin ada tindak pidana. Soal benar atau salah nanti kita lihat di pengadilan, hakim yang akan memutus apakah perbuatan ini benar atau tidak, ya, berdasarkan dakwaan nanti yang dibikin. Karena SPDP sudah dibuat berdasarkan 109 ayat 1, SPDP dari kepolisian telah sampai kepada kejaksaan, ya, bahwa yang bersangkutan disangkakan pasal 211, 160 maupun pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Ya, Kang Asep, perlukah ada pembuktian ketika sang pelanggar inilah yang mengerahkan massa untuk terjadi kerumunan? Ya, pertama dalam tindak pidana ada aktor intelektual, ada turut serta, ada yang membantu. Nah, sudah tentu yang tahu kan semua itu penyidik. Nah, soal pembuktian bukan di penyidikan, bukan di penuntutan, tapi di pengadilan. Nah, sekarang mah haknya penyidik untuk menetapkan tersangka, ya. Nah,
Ketika penetapan tersangka, lengkap atau tidak lengkap, nyampe di dakwaan. Nah, soal benar perbuatan itu atau tidak, itulah pengadilan, di pengadilan. Karena hak tersangka, ya, jadi terdakwa, dan hak jaksa penuntut umum yang wakili publik sebagai penuntut untuk membuktikan. Dan yang menilai hakim. Jadi sekali lagi pembuktian adanya di pengadilan, bukan sekarang banyak berbalas pantun di tingkat penyidikan. Jadi itu kalau mereka tertib hukum acara bukan waktunya sekarang. Silahkan Anda siapkan penyangkalan nanti di pengadilan, ya. Ya, Kang Asep, ini kan proses hukumnya dengan surat pemanggilan sudah dilayangkan oleh Polda Metro Jaya dan dikatakan oleh pendukungnya akan memutihkan Polda Metro Jaya. Nah, ini sebuah ancaman yang di satu sisi memang kita lihat kepolisian berupaya untuk melakukan penegakan hukum, tapi di sisi lain ada potensi kerumunan lagi, Kang Asep. Bagaimana? Ya, satu pertama yang dipanggil itu ABCD namanya, yaitu yang dipanggil, kan tidak memanggil kerumunan. Kalau dia menimbulkan kerumunan, yang menimbulkan kerumunan ini kalau terjadi lagi kedaruratan, ya bisa kena lagi, gitu kan. Karena di KUHP diancam, siapapun yang menimbulkan kerumunan, itu 212, 214, 16, sampai 218, ya, dan melanggar perintah undang-undang, dia kena pidana. Sekali lagi, siapapun yang menimbulkan kerumunan status pandemi, dia bisa kena lagi, gitu kan. Kan yang dipanggil itu ABCD, bukannya kerumunan. Kalau dia menimbulkan kerumunan, sekali lagi menimbulkan kerumunan itu oleh siapa? Bukan karena panggilan, justru karena mereka, ya, mengantarkan orang yang dipanggil. Kan dipanggil sebagai saksi, ya, masih sebagai saksi, bukan tersangka kok. Ngapain harus didampingi? Yang didampingi itu malah tersangka oleh penasihat hukum. Publik mendampingi, emang ada kerjaan kali? Baik, kepolisian tidak perlu takut ya, Kang Asep, dengan ancaman akan diputihkan Polda Metro Jaya. Sekarang kita hanya berharap keamanan pertahanan, keamanan ketertiban itu di pihak kepolisian yang dibantu oleh TNI, kan, soal undang TNI pasal 7 butir ayat 2 butir 910 itu jelas bahwa keamanan harus dijaga. Publik itu butuh keamanan ketertiban. Kalau nggak ada keamanan ketertiban, setiap tindak pidana ada kerumunan lagi, ada masalah lagi, apalagi pandemi berkembang, kita butuh ketertiban. Oke, Kang Asep, tegakkan hukum terkait dengan protokol kesehatan siapapun dia tanpa pandang bulu. Terima kasih pengamat hukum pidana. Tegakkan, ya. Iya, Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, usai headline news pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, belum usai penyelesaian kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, kasus yang sama terjadi di Tangerang. Bagaimana seharusnya pemerintah daerah menjalankan fungsinya untuk pencegahan dan bagaimana produk hukum yang harus dibuat, telah bergabung dari luar studio anggota Ombudsman RI Nini Rahayu. Selamat pagi, Bu Nini. Selamat pagi, Mbak Vera. Selamat pagi. Ya, Bu Nini, tadi kita dengarkan keterangan dari kepala daerah, dalam hal ini adalah Tangerang, Banten, yang mengatakan sudah berupaya untuk melakukan upaya preventif, tapi ternyata masih terjadi kerumunan massa. Bagaimana Anda melihat ketika kerumunan massa kembali terjadi, seperti tidak belajar dengan kerumunan massa yang sempat terjadi di wilayah lain, yaitu DKI Jakarta dan juga wilayah Bogor? Sebetulnya semua unsur, ya, pemerintah, penegak hukum, masyarakat harus mengedepankan keselamatan orang pada masa pandemi ini. Ini poin penting ini. Urgensi untuk mengedepankan keselamatan orang. Aturan begitu banyak, kalau tidak dipatuhi, akibatnya bisa menimbulkan keberulangan seperti kasus di Tangerang yang sebelumnya juga terjadi kerumunan dan pengumpulan massa di beberapa tempat. Nah, kalau prinsip pencegahan dengan menghormati keselamatan orang ini tidak dijunjung sebagai hukum tertinggi, lalu hukum tertinggi mana lagi gitu? Karena keselamatan orang ini adalah hukum tertinggi. Solu populirek gitu ya. Jadi ini yang tertinggi, Mbak Vera. Ya. Maka kalau himbauan dari pemerintah sudah dilakukan begitu ya, dengan berbagai cara yang tadi saya dengar dari Pak Gubernur Banten, tapi itu tidak diindahkan, maka law enforcement harus ditegakkan menurut saya. Oke, law enforcement. Tapi tadi dikatakan bahwa ketika upaya preventifnya sudah dilakukan dengan himbauan, kemudian jika dilakukan
pencegahan yang langsung ketika ada kerumunan itu dikhawatirkan akan adanya keributan ataupun juga kapasitas dari kepala ataupun juga dari satuan keamanan yang ada di daerah ini kapasitasnya terbatas begitu. Cukupkah sebetulnya alasan ini diperkuat? Iya, begini, sebetulnya kan ada beberapa aturan ya yang sudah dikeluarkan pemerintah ya untuk mencegah, menangani terkait dengan penyebaran COVID-19. Ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, yang di situ juga memberi mandat dibuatnya PP. Dan pemerintah juga sudah mengeluarkan PP 21 tahun 2020 tentang PSBB, dan PP 82 tentang 2020 tentang komite yang melaksanakan dan melakukan pengawasan. Di luar itu, terkait penegakan hukum, Kapolri itu juga baru saja mengeluarkan surat telegram COVID tahun 2020. Tentang penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan. Nah, salah satu perintah dari surat telegram ini pada jajaran kepolisian adalah menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kalau misalnya upaya-upaya pencegahan, ya, upaya-upaya mengajak semua pihak untuk melakukan ketertiban supaya menjaga 3M itu. Ya, social distancing, kemudian menjaga jarak dan mencuci ya, tangan begitu ya. Itu tidak diindahkan oleh pemerintah, maka pilihannya adalah melakukan law enforcement karena ini memberikan ancaman kepada keselamatan orang yang lebih besar begitu. Seperti yang tadi saya katakan, hukum tertinggi kita itu adalah keselamatan orang. Baik, Bu Dini, perlukah juga dari pemerintah pusat untuk memberikan peringatan yang lebih keras kepada kepala daerah untuk jangan takut bertindak tegas, tegakkan hukum, bahkan melakukan upaya-upaya preventif yang lebih jelas, bukan hanya sekedar himbauan? Sebetulnya di dalam PP dan di dalam undang-undang itu sudah jelas, Mbak, perintahnya, ya. Pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan juga sudah jelas perintahnya, ya. Dan kepolisian dengan perkap ini, dengan surat telegram ini sebetulnya juga sudah jelas apabila dalam penegakan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, menghimbau, mengajak, mengingatkan, tidak diindahkan, maka kepolisian itu dapat menggunakan beberapa ketentuan, ya. Misalnya pasal 212 KUHP, pasal 214, pasal 216, pasal 218. Ya, kemudian menggunakan juga pasal 93 yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi saya kira ini memang membutuhkan kerjasama ya, karena bagaimanapun hukuman pidana ini adalah ultimum remedium, pilihan terakhir gitu. Jangan juga sedikit-sedikit memidana, tetapi kalau memang masyarakatnya tidak patuh, masyarakatnya tidak mengindahkan, sudah dihimbau begitu ya, maka ini adalah ultimum remedium, harus ditegakkan gitu. Karena kalau ini dibiarkan begitu ya, maka segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan bisa menjadi tidak berarti begitu berapa anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk mengedukasi ya, mencegah, mengobati, melakukan tracing gitu ya. Nah, kalau ini tidak kooperatif kan akan membahayakan keselamatan orang yang jauh lebih besar. Itu sih saya kira. Jadi saya kira pemerintah pusat menegakkan pengawasannya dan mendorong aparat kepolisian untuk menegakkan surat telegram yang sudah dikeluarkan ya, supaya ini dijalankan, Mbak. Baik, semua pihak harus kooperatif dan sama-sama kita menegakkan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan karena ini membahayakan semua orang. Terima kasih anggota Ombudsman RI Nini Rahayu sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.